panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita menurunkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita ke zaman yang penuh teknologi seperti pada saat ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah konsep dasar fisika dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Amelia Fianti Polapa selaku moderator dalam diskusi materi jenis gelombang bunyi. Langsung saja kita mulai pada pemaparan materi pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya Nurmati Akwai. Untuk Nur, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya akan memaparkan materi terkait pengertian gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan getaran mekanis yang merambat melalui medium seperti udara dan benda padat. Gelombang bunyi terbentuk ketika suatu benda bergetar sehingga menimbulkan perubahan tekanan pada medium sekitarnya yang kemudian merambat. Sekian yang materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Novita Abdulwahab. Untuk rekan saya persilakan. Sekian, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin memaparkan materi kedua, yaitu tentang sifat gelombang bunyi. Adapun terdapat beberapa sifat gelombang bunyi yang perlu kita pahami agar kita dapat memahami gelombang bunyi dengan lebih mendalam. Yang pertama yaitu frekuensi, yaitu jumlah getaran per detik yang diukur dalam hertz ataupun yang disimbolkan dengan H dan Z. Kemudian yang kedua yaitu amplitudo, yang merupakan ukuran besarnya getaran suatu suara yang diukur dalam desibel ataupun yang bisa disimbolkan dengan D dan B. Sekian, terima kasih. Baik, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Fadla Abdillah FKD. Untuk rekan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sifat gelombang bunyi. Yang ketiga adalah panjang gelombang. Panjang gelombang yaitu jarak antara dua pusat gelombang bunyi. Yang ketiga adalah kecepatan bunyi, yaitu kecepatan terambat gelombang bunyi dalam medium tertentu dan dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan udara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis gelombang bunyi yang biasanya diajarkan kepada anak sekolah dasar. Yang pertama ada gelombang bunyi longitudinal, yaitu gelombang bunyi di mana partikel medium bergetar sejajar dengan arah rambat gelombang. Contohnya, gelombang suara yang merambat melalui udara. Misalnya suara orang berbicara, musik, suara kutu, suara gema, suara hewan, dan berbagai suara lain yang terdengar dalam sumber kehidupan. Yang kedua, ada gelombang bunyi transversal, yaitu gelombang bunyi di mana partikel medium bergetar tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Contohnya adalah gelombang bunyi yang merambat melalui tali atau senar. Baik, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Lina. Untuk Lina, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi tentang penggunaan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu komunikasi. Gelombang bunyi digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi seperti telepon, radio, dan TV. Kemudian yang kedua sebagai hiburan. Gelombang bunyi digunakan untuk menghasilkan berbagai macam hiburan seperti musik, film, dan permainan video. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekarang kami masuk pada sesi pertanyaan. Kami meminta 5 pertanyaan saja. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Melo Awal. Saya akan bertanya kepada kelompok 1, yaitu seberapa cepat gelombang bunyi longitudinal dapat merambat melalui material padat. Baik, perkenalkan, nama saya Dimatia. Saya akan bertanya bagaimana gelombang bunyi merambat melalui medium yang berbeda. Baik, perkenalkan, nama saya Octavia Batipolinggo. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang jenis-jenis gelombang bunyi. Nah, apakah gelombang bunyi itu dapat merambat dalam ruangan hampa? Perkenalkan, nama saya Salwa Syarani Tuliabu. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu apakah gelombang bunyi dapat mengalami pembiasaan?
Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada materi. Pertanyaan saya yaitu, mengapa ada bunyi yang lemah dan ada bunyi yang keras? Apa penyebabnya? Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya, Lina. Untuk Lina, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sagita. Pertanyaannya yaitu, mengapa ada bunyi yang lemah dan bunyi yang keras? Apa penyebabnya? Penyebabnya itu karena adanya amplitudo. Amplitudo adalah tingkat kekuatan atau intensitas bunyi. Semakin besar amplitudo gelombang bunyi, semakin besar pula bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil amplitudonya, lebih kecil akan menghasilkan bunyi yang lebih lemah pula. Sama halnya dengan semakin dekat seseorang dengan sumber bunyi, semakin kuat bunyi yang didengar. Sebaliknya, semakin jauh seseorang berada dari sumber bunyi, semakin lemah bunyi yang akan didengar, karena intensitas bunyi menurun seiring dengan peningkatan jarak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh saya sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Amalia Beruawo. Pertanyaannya, seberapa cepat gelombang bunyi longitudinal dapat merambat melalui material padat? Jawaban saya, gelombang bunyi longitudinal dapat merambat melalui material padat dengan kecepatan sekitar 5.000 meter per sekon hingga 15.000 meter per sekon, tergantung pada jenis materialnya. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Faradila Syariah Fadil. Untuk Farah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Octavia, yaitu apakah gelombang bunyi dapat merambat dalam ruang hampa? Jawabannya adalah gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal, artinya bunyi membantu media dalam perambatannya. Nah, media tersebut bisa berupa zat padat, zat air, atau gas, sehingga bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Sekian dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Novita Abdul Wahab. Untuk rekan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Syawa, yaitu apakah gelombang bunyi dapat mengalami perhiasan? Menurut saya itu ya, jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut dengan perhiasan ataupun refleksi gelombang bunyi. Refraksi terjadi jika gelombang bunyi dari suatu medium memasuki medium lain dengan sudut tertentu. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, pertanyaan terakhir akan dijawab oleh rekan saya, Nurwati Alkoy. Untuk Nur, saya persilakan. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Jumatia, yaitu bagaimana gelombang bunyi merambat melalui medium yang berbeda. Gelombang bunyi memiliki kemampuan untuk merambat melalui berbagai jenis medium seperti udara, air, dan bahan padat. Proses perambatan gelombang bunyi melalui medium yang berbeda dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kecepatan rambat, amplitudo, dan frekuensi gelombang. Yang pertama, udara. Gelombang bunyi paling umum merambat melalui udara. Ketika gelombang bunyi merambat melalui udara, partikel udara bergetar sejalan dengan arah perambatan gelombang. Kecepatan rambat gelombang bunyi dalam udara sekitar 343 meter per detik pada suhu 20 derajat Celcius. Kedua, air. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui air. Perambatan gelombang bunyi dalam air lebih cepat daripada dalam udara karena densitas air yang lebih tinggi. Kecepatan rambat gelombang bunyi dalam air sekitar 1480 meter per detik. Yang ketiga yaitu bahan padat. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui bahan padat seperti logam atau kayu. Perambatan gelombang bunyi dalam bahan padat lebih cepat daripada dalam udara atau air karena partikel-partikel dalam bahan padat lebih rapat. Kecepatan rambat gelombang bunyi dalam bahan padat tergantung pada jenis bahan dan elastisitasnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Apabila ada sanggahan atau tanggapan, kami persilakan. Baik, karena tidak ada, saya tutup presentasi kali ini.
ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.